Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, maaf ya, suara saya agak pelan ya, karena ini di rumah sakit. Takutnya mengganggu pasien lain gitu ya. Sebenarnya kemarin itu kenapa ini suami saya itu harus rawat inap gitu? Karena sebenarnya pertama itu salah diagnosa. Pertama itu dokter itu sebelum di ronsen ya. Sebelum di ronsen itu asam lambung. Nah, ibaratnya kan sebenarnya itu penyakitnya kan paru-paru. Nah, berarti kan terus dikasih obat asam lambung padahal penyakitnya paru-paru. Jadi nggak sinkron gitu ya. Malah semakin memburuk dan nggak ada perubahan itu selama 1 minggu di rumah gitu ya. Itu sebelum rawat inap. Nah, setelah itu hari Seninnya check up lagi. Oke guys, karena salah diagnosa akhirnya kan jadi fatal gitu ya. Jadi obat yang diminum itu nggak ada efek, bahkan tubuh itu semakin drop gitu. Nah karena ini lalu dibawa lalu harus rawat inap gitu ya. Nah setelah rawat inap itu karena paru-paru basah itu harus disedot ya guys ya, cairan gitu ya. Setiap manusia itu ada cairan di dalam paru-paru, tapi karena namanya paru-paru basah itu jadi cairannya itu agak lebih. Jadi karena cairannya over gitu, nah itulah yang membuat pasien itu sakit dan bahkan nggak ada daya gitu, nggak ada kekuatan, bahkan nafsu makan pun nggak ada. Itu benar-benar drop. Dan harus disedot-sedotnya itu juga pakai listrik juga, dimasukkan pakai jarum terus pakai listrik ya, kayak di sini ini nih ya biasa ya. Nah itu melalui ini ya punggung, bawah punggung itulah disedot. Nah kalau setiap sedot itu setelah selesai disedot itu agak lega, mungkin jadi terus agak ada tenaga karena cairan yang berlebihan itu kan udah diambil gitu, udah disedot. Nah ini takutnya misalnya kalau nggak disedot nanti drop, berarti kan harus sedot terus ya. Semoga sih nggak sampai seperti itu, semoga nggak sampai parah gitu ya. Dan penyebab paru-paru basah itu ya memang salah satunya itu perokok berat, juga minuman keras gitu ya guys. Makanya guys, sayangi tubuh Anda, walaupun meskipun Anda itu perokok atau Anda itu minum minuman keras, itu sebaiknya Anda juga harus direm gitu, jangan sampai overdosis. Karena mungkin kalau sudah overdosis itu fatal ya, bukan Anda sendiri yang merasakan sakit, seluruh keluarga itu kan juga jadi sedih, jadi ikut sedih dan harus merawat begitu ya guys ya. Jangan lupa ya guys ya, like, share, and subscribe.
Matur nuwun nggih kula srawung pun tetep patunjuk banget. Sami-sami. Matur nuwun sanget iki srawung ambet dinten tetep patunjuk banget. Satus derek. Nggih. Terus derek ampun. Nggih. Boten salah. Pun. Nggih. Ngatos sampe Pak. Nggih. Ngatos-atos ya nggih. Ngatos-atos Pak. Pun dahar nggih Pak. Pun dahar. Nggih. Santos. Santos sehat ya Pak. Ada namanya. Halo guys, kalau di rumah sakit Indonesia ini di Wonosobo ya, itu meskipun BPJS kan juga ada kelas-kelasnya, dan setiap penunggu itu dapat juga jatah juga. Nah kalau di Hong Kong itu nggak pernah dapat jatah, yang nunggu itu nggak, yang nunggu bahkan harus beli makanan sendiri. Yaitu bedanya di Hong Kong sama di Indonesia, ataupun sama aja saya kira ya, di luar negeri dan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu semua penunggunya itu nggak dapat jatah makanan. Dahar Bu, monggo. Niku mboten dahar Mas. Dereng niki dereng purun. Nggih. Kula dereng mangke. Nggih. Nah, terus kalau di sini juga saling ramah tamah, saling bertetangga gitu ya, sesama pasien dan penunggu. Ya, itulah Indonesia. Dan ini jatah penunggu itu lumayan enak ya guys ya. Ya ganti-ganti juga. Kalau hari ini menunya untuk pasien itu dengan mujahir, dan juga ya sayurnya itu ya memenuhi kesehatan gitu. Ada juga buah, pasti setiap menu ada buahnya. Kalau siang sama malam itu ada buah, kalau pagi ada snack. Pagi itu ada snacknya, kadang kue, kadang ya pokoknya ada cemilannya juga gitu kalau pagi. Dan piringnya itu ini aluminium lah. Nah, ini ada mujahir, sayur, bubur ini ya, karena penyakit dalamnya mungkin beda-beda ya. Kalau anak ada yang nasi, tapi ini dapatnya jatahnya selalu bubur gitu. Mungkin nanti kalau udah 2 atau 3 hari itu mulai nasi lembek gitu guys. Soalnya ini kalau lantai 4 itu semua penyakit dalam, dari jantung, paru-paru, gagal ginjal, pokoknya penyakit dalam gitu lah guys ya. Jangan sampai gitu ya, sehat itu mahal. Nah kalau di Indonesia saya rasa itu lebih ini guys ya, lebih enak gitu ya. Menurut saya itu menunggu pasien gitu, karena ini ada juga tempat tidur pasien ini yang nunggu di sini, dan juga ada musola. Kalau di luar negeri itu nggak ada kan, maksudnya kalau Indonesia kan negara Islam, jadi itu lebih peduli sama masyarakat dan warganya gitu ya. Kalau di luar negeri itu nggak ada tempat ibadah itu di rumah sakit, dan juga cuma kursi dan nunggu pasien. Nggak tahu kalau yang VIP atau kan juga berkelas-kelas ya setiap rumah sakit itu guys. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, nah kalau di Indonesia itu pasti ada minum. Ini kalau sore itu teh ya. Ini tuh penunggu, ada telur, ada sayur apa ini, kayaknya sayur lodeh. Nah ini untuk penunggu ya.
kan pasti ada minum. Kalau sore itu juga teh, malam ini udah termasuk makan malam juga. Kalau pagi juga teh, kalau siang itu aqua kecil itu. Kalau di luar negeri itu nggak ada sih, paling kadang kalau buah juga ada, tapi kadang sup gitu ya, sup untuk pasien. Itu pun sup untuk pasien, bukan untuk yang nunggu. Yang nunggu itu nggak ada, yang nunggu harus beli sendiri. Oke guys, saya mau makan dulu ya, karena sudah lapar.